Atas nama penegakan hukum, Kortas Tipikor Polri pada Sabtu 11 Juli 2026 resmi menetapkan ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hal ini senada dengan saat Kejagung menetapkan Jenderal Aktif Polri, Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola BGN pada 2 Juli lalu. Wow, jedanya kurang dari 10 hari ya. Kayaknya ada aroma-aroma balas dendamnya nih. Lumayan berasa nih soalnya. Tapi nampaknya ini masih babak pertama kawan inilah. Nextnya, cerita apa lagi yang akan disuguhkan oleh lembaga penegak hukum ke masyarakat? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalistik. Penemuan 74 kg emas batangan dan duit dalam bentuk mata uang rupiah dan asing dengan total taksiran 476 miliar rupiah ini berlabuh di penetapan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, walaupun sehari sebelum ditetapkan sebagai tersangka ya, Febri ini konvers terus bilang gak akan mundur dari jabatannya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat. Dan bilang juga emas dan juga uang yang ada di rumahnya itu ada pemiliknya katanya. Siapa pemiliknya ya? Tapi akhirnya berakhir tuh dengan pengunduran diri dan statusnya jadi tersangka. Penetapan Febri sebagai tersangka juga menjadi sorotan publik karena Febri ini kan salah satu sosok yang sebelumnya memegang posisi strategis ya dalam penanganan perkara-perkara korupsi besar. Tapi ya kawan inilah, sampai hari ini Febri belum juga ditahan. Statusnya aja tuh yang jadi tersangka, tapi orangnya belum ditahan. Dan nggak tahu tuh ada di mana sampai sekarang beradanya. Sementara, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini telah melakukan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dan yang membuat publik bertanya-tanya adalah, kasus Febri ini balik ke kandang Kejagung dong? Gimana ya ASN Kejagung tapi ditanganin sendiri sama Kejagung? Keputusan Polri yang melimpahkan penanganan perkara dugaan korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejagung ini memantik reaksi keras. Langkah ini justru dinilai menyemai keraguan di tengah masyarakat terkait independensi penegakan hukum. Bahkan pengawat hukum dari UBK ini meragukan sinergi kedua lembaga ini loh karena dinilai sama-sama kotor katanya. Dan khawatir ada konflik kepentingan nggak sih di dalamnya? Sementara alasan kenapa kasus Febri dilimpahkan ke Kejagung sih katanya supaya mempercepat proses hukum dan bisa memperkuat konstruksi perkara. Katanya loh ya itu. Ya selain itu ya, pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto ini mempertanyakan legalitas pelimpahan perkara Febri dari Polri ke Kejagung. Karena dinilai perkara tersebut itu masih berpotensi berkembang dan potensi tersangkanya juga bertambah juga, masih ada. Karena kan dugaan kerugian negaranya muncul juga nilainya besar kan ya. Pakar hukum juga berpendapat nih, untuk mencegah konflik kepentingan, KPK itu didesak ambil alih kasus Febri. Kasus ini pada akhirnya menjadi ujian lokal inilah bagi penegak hukum di Indonesia. Bukan sekedar membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana, tapi juga memastikan prosesnya bebas dari keraguan publik. So, menurut kawan inilah gimana tanggapannya soal ini? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.